Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen ngasih kalian referensi sebuah lighting yang sebenarnya kita udah pakai agak lama, makanya bentuk videonya nggak unboxing di sini. Dan gue rasa ini menarik sebenarnya buat kalian consider kalau kalian pengen make duit THR kalian gitu kan, buat nambahin gear produksi kalian. By the way, ini harusnya jadi video terakhir juga sebelum Lebaran gitu. Jadi ya mungkin ini momen yang tepat untuk mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan sholat Id gitu kan. Dan ya mohon maaf lahir dan batin dari segenap tim ST Media. Terdengar ikhlas kan suara gue ya, minta maafnya ya. Jadi ya itu, karena gue tau gue banyak salah gitu. Racun dari kita tuh udah berapa banyak gitu yang meracuni kalian. Gue paham banget, jadi ya itu. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga teman-teman dengan nambah gearnya gitu ya nanti produksinya juga akan semakin profesional gitu. Karir berkontennya semakin besar. Amin. Dan ya langsung aja, mungkin di video kali ini gue pengen bahas ini sebuah lighting dari Ulanzi dengan nama Ulanzi iLight. Jadi ini sebenarnya menarik. Buat teman-teman yang sering nonton channel ini pasti tahu dengan brand Ulanzi gitu ya. Memang Ulanzi banyak banget bikin lighting yang budget friendly. Salah satunya kita juga ada lighting yang kotak. Mungkin nanti dikasih cuplikan sama Eko. VL49 RGB itu juga lighting yang low budget, lighting RGB yang menurut gua oke banget gitu secara harga dan value yang kalian dapat, dimana dia bisa meningkatkan produksi kalian. Dan ini ada versi yang bentuknya itu dia tube light tapi dia kecil. Dan gue suka sebenarnya dengan konsep tube light kayak gini. Yang udah jelas kalian bisa lihat dibanding tube light lainnya, dia compact banget. Cuman dia build-nya cukup rapih. Di sini juga ketika dipegang dia terasa ada bobotnya ya. Jadi nggak berasa plastik murahan. Dia walaupun memang build-nya masih plastik, tapi di sini cuttingan-cuttingannya rapih, rasanya juga solid gitu kan. Dan kalian bisa lihat nih di sisi depannya dia seamless gitu ya, kayak udah ada frosted white gitu. Jadi dia nggak kelihatan individual LED-nya gitu, kelihatan bener-bener seamless banget. Dan memang yang gue suka dari lighting ini, dia compact pastinya dan full feature juga. Ya kayak lighting murah Ulanzi yang VL49 juga. Jadi mungkin kita nyalain aja, kita coba di sini. Nah ini dia nyala udah ngejalanin efek. Harusnya gue tidak mulai dari situ pembahasannya ya. Tapi ini kalian bisa lihat. Jadi dia punya beberapa mode pastinya. Di sini dia punya color temperature. Ini dia cold dengan intensitas 30%. Kita coba ke 100% ya. Dia harusnya lumayan terang juga buat bantu produksi kalian, apalagi kalau kalian sering keluar-keluar gitu ya dan butuh lighting dadakan. Kalau kalian run and gun shooter, menurut gue ini bisa ngebantu banget. Lalu dia juga bisa ganti color temperature. Kalian bisa lihat dia sekarang jadi warm. Oke, kita sambil tunggu dia bertahap gitu pindahnya, dan ini mode paling warmnya. Dan yang menarik, dia di sini di dalamnya dia juga terdiri dari beberapa light bulb. Jadi dia dipisah, ada light bulb putih itu 33 piece, ada light bulb agak kuning untuk bikin color temperature ya. Jadi light bulb putih 33 piece, light bulb kuning 33 piece, dan light bulb RGB 22 piece. Nah, itu menarik karena dengan dia memisahkan light bulbnya, jadi kalian gini, kalau kalian ngelihat lighting video sekarang, yang bagus itu bukan yang semua satu light bulb RGB. Karena kan konsep orang taunya, oke dia RGB, dia bisa semua warna harusnya. Nggak salah, cuman tidak efisien dan tidak akurat warnanya. Jadi yang bagus itu justru lighting RGB, nanti mungkin kita bahas di video berbeda juga. Yang bagus adalah yang light bulbnya dipisah. Karena brand-brand besar juga melakukan itu. GVM juga melakukan itu dengan lighting profesionalnya. Aputur juga melakukan hal tersebut. Sehingga itu yang lebih bagus. Dan lighting ini terbukti dia membawa CRI 95 Plus juga gitu. Dengan penggunaan 3 tipe light bulb tadi gitu, dipisah putih, kuning, dan RGB. Putih kuningnya untuk mode color temperature kayak gini, dan RGB-nya pastinya untuk mengeluarkan warna-warna RGB. Tapi bukan berarti RGB-nya nggak terang ya, kita coba juga ke RGB-nya. Nah ini RGB-nya dan dia cukup terang juga. Mungkin memang agak berbeda-beda di beberapa warna tertentu gitu. Ada yang terlihat lebih terang di warna apa dan warna lainnya mungkin lebih rendah. Atau mungkin kalau saturasinya dikurangin dia akan kelihatan intensitasnya nggak sebesar itu. Tapi tetap ini kepake banget gitu. Buat kalian jadiin kicker light, buat kalian jadiin fill light, buat kayak konten-konten eksperimental secara visual, menurut gua ini udah cukup banget. Atau kalau kamera kalian kuat low light-nya, mungkin bisa juga gitu buat nembak background sebenarnya kan. Kalau kalian punya bukan gede di lensanya dan kameranya kuat ISO tinggi,
bisa-bisa aja gitu. Balik lagi ya, sesuai juga dengan harganya. Mungkin gue belum sebut tadi harganya, tapi kalau kita lihat harganya juga dia sangat budget. Dia cuma Rp259.000 aja. Dan menurut gue itu harga yang sangat worth it untuk lighting seperti ini. Dan kita lihat lagi modenya seperti tadi awal kita masuk, dia udah masuk satu mode. Dia ada mode animasi juga gitu ya. Ini ada fault bulb atau lampu rusak gitu. Jadi dia sok-sok kedip-kedip kalau kalian bikin set-set indigo horror. Dan gue menyebutnya agak susah di situ karena gue nggak suka konten-konten horror, tapi nggak apa-apa. Bebas kalian berkreasi gitu kan. Dan di sini kita bisa ganti-ganti juga. Ini ada pulsing di mana cahayanya redup, terang, lalu ada strobe juga, ada RGB strobe, ganti-ganti warna, dan ada banyak lah, ada paparazzi, emergency, dan biasanya paling sering itu dia ini ya, polisi. Nah, gitu. Kapabilitas kalian dengan lighting sekecil ini aja menurut gua udah luas banget buat kalian berkreasi. Dan yang gua suka perbedaan dia dari Ulanzi VL49. VL49 itu kalau kalian lihat bentuknya kan oke, dia bisa kita pakai buat lampu RGB, nambahin lighting di set kita, entah buat fill light atau buat kicker light atau bermain dengan warna gitu. Cuman si VL49 RGB menurut gue tuh nggak bagus buat in frame di dalam video kita, buat jadi practical light. Beda dengan si lighting tube ini. Kalian taruh aja di atas meja, dia nggak mengganggu gitu, nggak kelihatan kayak lighting video, kelihatan seamless aja udah tuh. Bentuknya dari depan udah kayak gitu aja, kalian tinggal taruh di atas meja atau di belakang juga, atau kayak gini juga gitu. Cuma ini kan versi gede banget gitu, cuman ya kalian nangkep lah gitu apa yang gue jelaskan. Maksudnya dia dari depan nggak terlihat kayak lighting kamera, nggak ada buat hot shoe-nya, nggak ada apanya, pokoknya dia udah tinggal taruh doang. Di sini juga dia dilapisin karet, jadi cukup bagus. Di dua mountingnya juga di sini ada quarter mount kalau mau dipasang ke light stand atau tripod, dan dia dilengkapi dengan magnet juga yang bisa kalian tempel di mana-mana, di lemari besi, di meja besi, di mungkin ceiling kalian ada besi gitu, kalian tinggal tempel, tek, dia auto nempel gitu, karena dia udah dilengkapi dengan dua magnet juga yang cukup kuat. Dan gue juga pernah pakai lampu ini mirip-mirip dengan si Wilight ya, pernah gue pakai buat ngeliat kap mobil gue ketika lagi di malam hari gitu. Jadi dia nempel aja di kap, kan dia besi, tek, terus ya udah gue lihat apa yang salah di mesin mobil gue gitu. Jadi ya itu sampingan aja, cuman maksudnya dia bener-bener fleksibel banget gitu. Sebagai sebuah lighting dia fleksibel banget, dengan harga yang ditawarkan menurut gue worth it buat kalian consider. Gue bisa merasakan sih dia bulb yang di mode ininya, mode temperaturnya sebenarnya dia memang rasanya lebih terang dibanding RGB-nya, karena tadi kan kita udah jelasin jumlah bulbnya juga lebih banyak. Apalagi kalau kita di tengah-tengah, nggak terlalu kuning, nggak terlalu cold, dia kan kepake semua lampunya yang totalnya berarti 66 piece gitu kan. Jadi dia terasa lebih terang juga di situ dibandingkan mode RGB-nya. Tapi balik lagi tergantung dengan kebutuhan kalian. Menurut gua dengan harga yang ditawarkan, apa yang diberikan oleh si lighting ini terbilang udah sangat cukup. Oke, paling segitu aja sedikit video pengakhiran untuk di bulan puasa kali ini dan bulan April kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya request kita mau bahas apa lagi ke depannya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga video ini bisa jadi referensi. Seperti biasa, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.